Kita bersama topik pembahasan perkataan yang menyebabkan kemurtadan. Pada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya Pak Kiai, yang pertama saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama kan tadi sesuai dengan Pak Kiai katakan, itu adalah poin pertama, jangan meremehkan umat sesama muslim. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah misalkan percontohannya itu adalah misal ada seseorang, misalnya dia pandai lah pintar dalam agama, tetapi yang dia katakan itu salah, bertolak belakang, dan juga menyebabkan orang berspekulasi atau memikirkan salah tentang Islam. Betul kata Pak Kiai, kita tidak boleh meremehkan beliau, tetapi bagaimana cara kita untuk menyampaikan dengan baik. Setelah itu bagaimana cara kita juga menyampaikan kepada orang-orang yang telah percaya sama beliau, padahal yang beliau katakan itu adalah salah. Nah, tetapi beliau sudah dicap oleh sama yang mengikutinya itu adalah pandai, maksudnya itu sudah pintar lah omongannya. Yang kedua, ini mungkin sama teman ya Pak, mungkin biasa dilakukan di kalangan remaja, mungkin biasa didapati lah. Misal ada saya sama misal Pradi, ternyata Pradi itu sama juga melecehkan, maksudnya mengejek teman, tetapi nanti tiba-tiba ketika kita berspekulasi, sebenarnya saya tahu, sebenarnya saya bercanda, mereka juga tahu kalau misalnya saya bercanda gitu. Itu yang kedua. Itu bagaimana? Itu biasa di pertemanan kami didapati, itu kan pertemanan kami aja, tetapi pertemanan yang lain. Batasan bercandaan namanya. Pertanyaan ketiga, tentunya saya di Indonesia kan tentunya bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen ataupun yang lain. Teman saya contohnya misal melakukan pernikahan. Nah, pernikahannya itu di dalam gereja. Nah, kebetulan saya diundang untuk menghadiri acara. Nah, itu bagaimana solusi dari Pak Kiai? Atau mungkinnya bagaimana, saya datang atau bagaimana, atau tidak usah datang tetapi menyampaikan permintaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pada itu yang sangat sulit semestinya yang harus kita lakukan, Pak ya. Karena kita berhadapan dengan orang yang sudah fanatik, istilahnya demikian ya. Orang yang fanatik itu biasanya sulit untuk menerima pendapat orang lain. Biasanya demikian. Nah, ini pernah ya. Kalau Mbah Maimun itu pernah mengajarkan kaitannya dengan masalah yang seperti itu. Waktu rame-ramenya istilahnya orang yang begitu sangat fanatik, ya. Kemudian beliau mengabarkan hanya demikian. Yang mempunyai kebenaran secara mutlak itu hanyalah Allah dengan Rasul. Yang mempunyai kebenaran secara mutlak pasti benarnya itu adalah Allah dan Rasul. Siapapun saja benar ketika sesuai dengan apa yang telah menjadi aturan Allah dan aturan Rasul. Ketika tidak sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasul, ya kita harus mau tidak mau, yaitu adalah sesuatu yang kita anggap salah. Jadi kembalikan kepada pokoknya. Karena ketika orang itu sudah fanatik sulit loh Pak untuk diluruskan. Maka Mbah Maimun beliau menggambarkan demikian. Jadi bagaimanapun juga adalah kebenaran secara hakiki itu adalah milik Allah dan Rasul, bukan kepada orang yang kita cintai. Kebenaran bukannya milik kiai, bukan milik ulama, bukan milik ustadz.
Tetapi kebenaran adalah ketika sesuatu itu sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah, yang telah diatur oleh Rasul. Dan mungkin itu istilahnya adalah hanya untuk memberikan suatu masukan, Pak ya. Ya. Jadi kalau kita bantah dengan ilmiah bisa jadi kita malah tetapi kalau sudah seperti itu, kita bukan memberikan suatu gambaran, memberikan atau kepada ini, tetapi menyadarkan bahwa kebenaran itu yang mutlak ketika sesuai dengan aturan Allah, sesuai aturan Rasul. Kita bukan menyalahkan mereka, tetapi supaya mereka introspeksi gitu. Jadi mungkin itu ya yang betul. Yang kedua, bercanda membawa malaikat. Malaikat itu tahu bercanda gitu. Bercanda bawa malaikat. Bercanda itu pada dasarnya sah-sah saja, tetapi sesuatu yang kurang baik. Bercanda yang diperintahkan Nabi itu hanya istilahnya suami kepada istri ataupun ayah kepada anak yang masih kecil. Itu pun diperintahnya pun tidak sesering mungkin, tetapi hanya sekedarnya. Tadi secara umum bercanda itu adalah boleh, tetapi harus dibatasi ya. Jadi ini kalau kaitannya dengan masalah ilmu adab ataupun ilmu hikmah, di antaranya orang yang banyak bercanda itu biasanya mengurangi kecerdasan orang itu sendiri. Ya. Jadi mengurangi kecerdasan seseorang, ataupun juga diistilahkan adalah membuat hati orang itu menjadi keras. Ya boleh, cuma istilahnya adalah jangan terlalu atau kelebih-lebihan. Kemudian kaitannya dengan menggawai itu adalah ya kalimatnya benar. Tetapi istilahnya tadi adalah ketika ada unsur meremehkan kalimat itu justru menjadi suatu yang jadi menjadi suatu fatal. Suatu adalah kita membaca Al-Quran saja itu adalah suatu ibadah, tetapi nanti adalah ketika ada suatu itu menjadi banjir yang fatal. Yang ketiga, menghadiri undangan di gereja. Jadi kita itu sebagai makhluk sosial adalah digambarkan oleh Allah dalam sebuah ayat apa? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berta'aruf ataupun saling mengenal, saling bersosial itu sah-sah saja meskipun di beda agama. Yang penting ketika kita beda agama ada batasan yang telah digambarkan oleh ayat Al-Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Kemudian lakum dinukum. Asalkan batasannya itu. Asalkan kita tidak sampai ikut ibadah mereka, kita tidak mengikuti akidah mereka, kita tidak mendoakan mereka selamat dunia akhirat, kita tidak memintakan ampun mereka, maka itu sah-sah saja. Oke, baik. Selanjutnya di kertas dulu. Pertanyaannya, orang kemasukan setan, kita tidak mampu mengobatinya, lalu kita memanggil dukun, apakah itu termasuk murtad atau syirik? Terima kasih. Jadi pengertian dukun itu sendiri sulit untuk digambarkan, Pak ya. Karena kadang-kadang ini, Pak, ini candaan tapi juga istilahnya sulit untuk digambarkan atau kaidah bakunya. Dari dukun itu bisa jadi dukun yang bertentangan dengan syariat yang jelas-jelas haram. Kadang-kadang santri sendiri pun adalah mengistilahkan dukun itulah kepada ya sama-sama santri yang menekuni ilmu hikmah. Jadi kalau yang dimaksudkan itu adalah dukun, itu adalah yang amaliyahnya bertentangan dengan hukum syariat, maka kita hukumnya haram, tidak boleh. Kalau kita meyakininya bisa menjadi murtad, gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan ada kita memanggil dukun yang amaliyahnya ya ada yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan syariat, maka hukumnya haram. Kalau kita sampai meyakininya malah bisa menjadi murtad gitu ya. Jadi kami tidak tahu secara pasti dukun itu yang dimaksudkan bagaimana itu sendiri, Bu ya. Tetapi pada dasarnya gini, Bu ya, kaitannya dengan masalah yang solusi tadi, kita itu semuanya kalau kita tidak mampu, dukun pun ya tidak mampu sama-sama. Yang mampu itu hanyalah Allah gitu, Bu ya. Jadi yang mampu, yang mempunyai kemampuan itu Allah. Justru malah kita harus menatap pola pikir kita. Jangan kita lari kepada sesuatu yang membuat kita malah sesat. Nah,
Jadi kalau kita tidak mampu, ya memang tidak mampu. Yang mempunyai kemampuan itu hanyalah Allah. Gitu. Ya apapun bentuknya sebenarnya demikian. Ya, maka kemarin pernah kami sampaikan di sini kan, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, menjadi enjoy selama-lamanya, jangan menisbatkan orang itu bisa memberi madarat ataupun bisa memberi manfaat. Ya kembalikan kepada Allah, pasrah sepenuhnya kepada Allah, minta kepada Allah. Gitu ya. Itu bisa jadi kita tersesatkan malah ya. Ketika kita merasa tidak mampu malah minta tolong kepada orang yang jelas-jelas tidak jelas gitu. Yang malah bahaya. Ada lagi Pak? Belum? Baik, dari sini dulu. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi teman-teman kita yang suka membicarakan kita di belakang? Ya, kalau kita bisa menasehati, dinasehati. Kalau tidak, berarti kita beruntung. Jadi isinya gini. Ini kaitannya dengan kajian hikmah. Ketika kita terdolimi oleh sesama, sebenarnya kita sangat diuntungkan, baik di dunianya, terlebih-lebih untuk akhirat nanti. Nah, itu untuk perasaan kita supaya secara biasa-biasa saja gitu ya. Jadi orang yang didolimi itu dalam keadaan bagaimanapun itu diuntungkan. Kalau dia lapang dada misalkan ya, dia lapang dada memaafkan, dia mendapatkan pahala yang begitu sangat luar biasa. Kalau dia tidak memaafkan, maka dia mempunyai hak untuk menuntut orang itu di akhirat nanti. Jadi selalu diuntungkan. Orang yang didolimi itu selalu diuntungkan. Jadi sebaiknya kalau kita mampu ya kita maafkan, kemudian dinasehati gitu ya. Itu yang lebih utama yang baru. Kalau tidak mampu didoakan orang itu sadar tobat. Jangan takut dibicarakan. Oke, baik. Ada Pak? Ibu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan dari Sulani. Kalau ada seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki kafir, sedangkan pernikahan mereka dilakukan dengan cara ala kafir di gereja, tapi sang wanita masih tetap beragama Islam dan mempunyai 2 anak. Sekarang sudah cerai, apakah wanita itu sudah termasuk murtad? Terima kasih. Jadi ini pernah ada suatu ada suatu ungkapan. Kami tidak tahu pasti, cuma ini kami hanya cerita. Beliau Pak Dr. Marwazi itu pernah mendapatkan undangan seminar ataupun antar agama. Kemudian membahas masalah itu. Jadi semestinya tidak Islam saja yang mengharamkan pernikahan antar agama. Orang Nasrani ataupun orang itu mereka pun sepakat bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Tidak sah. Jadi kami tidak tahu persisnya. Cuma ini kami dengar dari beliau Pak Marwazi yang pernah ada seminar ungkapan antar agama bahwa pernikahan lain agama itu adalah tidak hanya di Islam saja. Mereka pun mengikrarkan bahwa pernikahan beda agama itu adalah tidak sah gitu ya. Kemudian kaitannya dengan persoalan tadi, perempuan itu tidak sampai dihukumi murtad. Karena dia menikah itu kan tidak ibadah dari mereka itu ya. Jadi dia hanya melakukan, cuma adalah perlakuan hubungan suami istrinya itu bukan suami istri tetapi masih dihukumi zina, karena yang dikatakan zina adalah hubungan laki-laki perempuan yang tidak sah. Maka adalah ketika pernikahannya tidak sah ya berarti yang dilakukannya adalah zina, perzinahan. Kemudian ketika dia lepas dari berarti ya tidak ada masalah kaitannya dengan masalah murtad dan tidaknya ya. Tapi ya tadi adalah hanya melakukan suatu dosa besar tadi, perzinahan, karena dia melakukan itu dengan meskipun anggapan orang mereka itu adalah itu nikah, tetapi secara agama karena tidak sah berarti adalah suatu perzinahan.
Oke, baik. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mungkin yang sederhana di kita di tengah masyarakat, apakah nanti tergolong apa yang dibicarakan malam hari ini yang disampaikan oleh Pak Ustaz? Yang pertama, lalai dalam sholat. Terserah kesengajaan atau tidak, apakah itu termasuk meremehkan? Kalau meremehkan tadi, maka dia masuk ke dalam hukuman. Nah, kadang-kadang mungkin ibu-ibu juga di belakang nonton TV berwazan ya, kayak dulu nonton kan sengaja ya. Apakah itu melalaikan sholat itu masuk meremehkan? Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan atas nama seseorang itu misalnya bagus, tapi panggilan itu sebenarnya tidak memperolok-olok, tetapi sudah kebiasaan. Misalnya masyarakat Jambi, kalau namanya Abdul dipanggil Bedul, namanya Fatimah dipanggil Timun, namanya Lima dipanggil Limun, Zulaiha dipanggil Leha. Nah, kalau kata-kata itu apakah termasuk memperolok-olokkan yang nanti menjadi sebuah kata yang meremehkan seseorang, tapi nama itu bagus, nama-nama yang Islami, tapi dibawa ke bahasa itu tadi seorang memperolok-olokkan. Terima kasih Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan masalah yang tadi, misalkan kita menonton TV ada adzan kemudian tidak sampai memperhatikan, itu mungkin menurut pendapat kami sementara ini ya tidak sampai ke arah murtad lah ya. Hanya istilahnya sebatas ke kualitas keimanan orang itu sendiri. Jadi, karena rendahnya kualitas keimanan orang itu sendiri, sehingga ketika ada panggilan adzan itu tidak memperhatikan adzan tetapi memperhatikan televisinya. Jadi tidak sampai ke arah terkecuali tadi ada unsur-unsur peremehan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada unsur melemehkan, berarti tidak sampai ke arah murtad tadi. Hanya sebatas ternyata tadi karena mungkin kelalaian, kemudian kurangnya kualitas keimanan itu sendiri. Memanggil nama yang bukan namanya itu asal mulanya tetap hukumnya adalah dosa. Ada dalam surat Al-Hujurat ya, di antaranya. Di dalam surat Al-Hujurat itu ada jelas hukum ada kalimat yang jelas, ayatnya ada. Di dalam memanggil orang dengan sebutan yang buruk itu adalah bagian dari sesuatu yang diharamkan ataupun tidak boleh, terkecuali dalam saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu misalkan adalah ada orang yang mencari orang itu, kemudian orang itu tidak dikenali terkecuali dengan sebutan itu, maka boleh kita menyebutkan itu untuk suatu penjelasan, itu boleh. Oke, baik, Bapak. Oke, baik, dari sini dulu. Oh, ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita menanya dari awal tadi Pak jadi bilang masalah kekafiran dan kekufuran. Jadi tidak segampang itu harus kaum muslimin ya, dengan mengkafirkan beliau dalam apapun ya, bisa berbalik yang ngomong itu bisa kepada kita. Gimana kalau ada satu orang ya di dalam hal ini dia tidak kufur, tidak ini 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya. Apakah dia itu memang dicas betul dia termasuk golongan yang kafir, ya? Atau gimana? Pak ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi yang itu kaitannya dengan masalah khilafiyah, Pak ya. Khilafiyah, apalagi dalam masalah Jumat sampai ke itu. Yang sholat biasa saja, sholat 5 waktu itu sendiri, itu ada 2 pendapat ulama, adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan sengaja, baik ada udzur ataupun tidak ada udzur, tapi sengaja meninggalkan sholat, itu langsung dihukumi kafir.
baik itu sholat Jumat ataupun sholat maktubah secara biasa. Kemudian kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i adalah orang itu belum dihukumi kafir kalau memang dia tidak melakukan sholatnya itu bukan mengingkari hukumnya sholat, tetapi karena malas. Maka meskipun orang itu ya dosa besar, tetapi belum sampai ke taraf kufur ya. Jadi itu kaitannya tadi adalah masalah khilafiyah. Memang ada banyak juga masyhur juga kalimat-kalimat pendapat itu adalah orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu adalah langsung dihukumi kafir ataupun murtad. Dan memang banyak ayat-ayat ataupun hadis secara kontekstualnya, konteks kalimatnya yang demikian itu. Di antaranya suatu hadis adalah bedanya orang kafir dengan orang muslim adalah sholat. Berarti kalau orang itu tidak sholat, langsung dihukumi kafir tadi. Begitu juga di dalam kesimpulan ayat-ayat yang lain itu adalah banyak kalimat sholat itu membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Jadi itulah yang dijadikan sadaran sebagian ulama adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat itu langsung dihukumi kafir. Jadi mungkin itu mungkin. Assalamualaikum Pak Kiai, apa hukumnya apabila kita di dalam kamar mandi ingat bacaan ayat suci Al-Quran? Kalau ingat tidak apa-apa Bu ya, ingat tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah terbaca. Kalau terbaca ya tidak boleh juga, tidak apa-apa juga. Kalau terbaca, tetapi kalau sengaja dibaca itu yang tidak boleh ya. Jadi kaidahnya ketika kita di kamar kecil hammam itu adalah kalau kita bicara itu hukumnya makruh. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu adalah hukumnya haram. Sebaiknya ketika di hammam itu adalah kita harus diam, sebaiknya diam ya. Ada Pak belakang? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Ustaz, bolehkah kita melakukan sholat sunat qobliyah isya setelah sholat ba'da isya? Terus yang kedua, apa manfaat kita daripada bertoreko? Dan saya pernah dengar, tapi saya pribadi katanya musik itu bisa menolong. Terus dalam toreko itu sendiri, bagaimana sebenarnya kita ada hal-hal yang diajarkan oleh musik, tapi kadang-kadang kita masih melanggar. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Ketika orang itu sholat qobliyah, asal mulanya hukum bakunya adalah dilakukan sebelum sholat maktubahnya, gitu ya. Tetapi dalam konteks tertentu, ketika orang itu sudah istiqomah melakukan sholat qobliyah rawatib, kemudian seandainya pada suatu saat ketinggal, tidak sempat melakukan qobliyah, boleh melakukan qobliyah setelah sholat maktubahnya. Nah, tetapi yang kami tahu ya tadi adalah qobliyah dulu baru ba'diyah. Jadi qobliyah dulu baru ba'diyah. Tapi kalau konteks dibaliknya ini kami belum pernah membacanya. Tapi konteksnya memang adalah ketika orang itu sudah istiqomah melakukan sholat rawatib, kemudian pada suatu saat dia tidak sempat melakukan sholat rawatib tersebut, maka boleh dilakukan setelah sholat maktubah itu sendiri. Bertoreko itu pada dasarnya adalah untuk mengikat seseorang, dia biar bisa istiqomah dalam melakukan suatu amal sunat. Itu tujuan baku asal mulanya ya. Jadi suatu contoh misalkan adalah orang itu bertoreko untuk melakukan misalkan baca sholawat
misalkan sholawat. Baca sholawat asal mulanya sunat. Ketika dia sudah biat thariqah, maka dia wajib membaca sholawat itu sendiri. Begitu juga yang lain. Maksudnya mewajibkan diri adalah supaya dia mendapatkan hikmah dari amalan istiqomah, gitu. Nah, karena amalan istiqomah itu adalah amalan yang begitu sangat luar biasa, Pak, ya. Digambarkan di dalam berbagai macam ungkapan adalah al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih utama dibandingkan 1000 karomat. Kemudian istiqomah itu digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran adalah amal ibadahnya wali-wali Allah. Nah, karena orang yang mendapatkan janji la khaufun alaihim walahum yahzanun itu hanyalah wali Allah. Di dalam ayat Al-Quran ada dua ungkapan ayat yang saling berkaitan. Orang yang istiqomah adalah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang berikrar Allah itu adalah Tuhan kami, kemudian dia selalu istiqomah itu menjalankan itu, maka dia tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa susah. Kemudian janji ini dijanjikan oleh Allah itu hanya kepada wali-wali Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi itu digambaran adalah pendapat para ulama-ulama sufi itu adalah tadi ketika orang itu melakukan suatu amal yang istiqomah, maka dia gambarnya begitu mendapatkan kedudukannya begitu sangat luar biasa. Bi'ah thariqat pada dasarnya adalah tujuan bakunya bagaimana supaya orang itu bisa melakukan suatu amal istiqomah. Jadi mungkin itu di antara gambaran secara umumnya, ya. Guru ngajarkan zikir tapi kita tidak bisa ngikuti. Pada dasarnya biasanya kalau guru mursyid yang benar-benar mursyid biasanya dia sudah menakar kemampuan si murid itu sendiri. Makanya kaitannya ini, kalau benar-benar mursyid, Mas, ya. Cuma istinya sekarang ini adalah yang kami tahu sendiri di Jambi ini yang paling terkenal mursyid itu adalah Ayah Haji Ali, ya. Jadi kebanyakan adalah thariqah itulah kepada Ayah Haji Ali kepala tunggal itu, ya. Tetapi beliau sendiri adalah belum merasa untuk pantas kita berbiat thariqah. Tetapi yang berkembang ini adalah beliau menggambarkan adalah baru talqinul aurat. Kita membelajarkan kepada masyarakat umum untuk berwirid, belum berbaiat thariqat. Karena kalau baiat thariqat itu harus sudah ahlinya. Ahlinya maksudnya gini, orang itu kewajiban-kewajibannya sudah beres, kemudian yang haram-haram ditinggalkan, kemudian bekal dirinya kaitannya dengan masalah syariat sudah mumpuni. Karena thariqah itu adalah orang mewajibkan diri untuk melakukan sunat. Ketika wajibnya masih belum beres tidak boleh. Itu diantaranya demikian. Makanya yang berkembang ini sebenarnya adalah ini kami sendiri istilahnya kami mendapatkan istilahnya ungkapan secara langsung dari beliau Ayah Haji Ali. Waktu entah itu 2 kali kami mendapatkan kalimat tersebut. Pertama kali kami waktu sowan beliau pas beliau berada di rumah putranya yaitu Pak Ustadz Abdul Latif yang di Lorong Ibrahim itu. Ketemu di situ beliau mengungkapkan kalimat tersebut. Kemudian waktu kami sowan ke ketua Kuala Tunggal, ketemu beliau kembali lagi mengungkapkan kalimat tersebut. Jadi adalah umumnya secara umum yang dilakukan ini adalah baru talqinul aurat, belum sampai ke taraf bi'at. Karena tadi kualitas orang yang menerima itu adalah belum sepenuhnya syariatnya benar, belum sepenuhnya kewajiban-kewajibannya sudah terpenuhi. Tetapi hikmahnya tadi untuk mengejar istiqomah tadi. Yang lain, yuk silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya minta tolong maknanya sesungguhnya kafir. Sebab di masyarakat ini orang yang tidak seiman pun kita panggil kafir. Jangan cuma orang yang seiman atau orang lain boleh kafir marahnya. Jadi supaya kita jangan mudah menyebut kafir. Jadi kami mohon
minta pengertian yang sesungguhnya kafir itu sendiri. Yang kedua, seorang muslim apabila dia mati dalam keadaan melanggar aturan-aturan Allah, maksudnya seperti mati setelah minum minuman keras, mati tempat prostitusi dan lain-lainnya yang melanggar aturan Allah itu, apakah mati itu disebut juga bisa dikatakan mati alihkan kafir? Yang ketiga, bagaimana kira-kira para peramal? Sebenarnya yang tahu tentang masa depan itu hanya Allah. Tapi kan banyak juga sekarang ini para peramal yang kita sok tahu, karena memang dia tahu, kita tidak tahu, ya seolah masa depan itu dia tahu. Apakah orang-orang muslim yang beramal ini dapat dikatakan kufur? Nah, itu saja. Terima kasih. Yang pertama pengertian kafir. Terima kasih. Di dalam ayat Al-Quran pengertian kafir itu ada dua pengertian, Pak. Kafir secara akidah, ada kafir secara nikmat. Kafir akidah itu adalah yang digambarkan oleh Allah istilahnya dengan apa? Fi nari jahannam khalidina fiha. Itu adalah kalimat kafir yang maksudnya adalah orang itu kafir akidah, mengingkari Allah. Ataupun istilah lain adalah orang itu bukan Islam gitu. Itu adalah kafir. Kafir secara akidah. Yang digambarkan dalam Al-Quran adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Orang itu berada di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian pengertian yang kedua, kafir dalam ayat Al-Quran adalah mengkufuri nikmat Allah. Maksudnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu juga ada di dalam ayat Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, kufur di sini adalah mengkufuri nikmat. Karena ayat sebelumnya adalah wa it ta'adzana rabbukum la in syakartum. Ta'adzana rabbukum la in syakartum. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah. Kebalikan dari mensyukuri nikmat adalah mengkufuri nikmat. Dari wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ada pengertian dua pengertian, kufur nikmat, kufur akidah. Kalau kufur akidah adalah kafir yang neraka jahanam selama-lamanya. Kalau kufur nikmat adalah orang itu berdosa gitu. Masih maksiat tetapi belum sampai ke taraf khalidina fiha gitu. Mati maksiat itu istilahnya su'ul khotimah. Tapi ya kembali lagi tingkatan-tingkatan, Pak ya. Su'ul khotimahnya orang yang mati dalam kemaksiatan ya dosa. Dia dalam dosa, tetapi belum sampai ke kafir. Su'ul khotimah yang fatal ketika orang itu mati dalam keadaan tidak membawa Islam gitu ya. Jadi su'ul khotimah yang fatal ketika orang itu mati dalam kekafiran. Tetapi su'ul khotimah bisa jadi adalah tadi orang yang mati dalam kemaksiatan ya juga bagian dari su'ul khotimah, tetapi belum sampai ke taraf fi nari jahannam khalidina lagi. Makanya ini kaitannya dengan istilah di akhir, kadang-kadang ketika kita memberangkatkan jenazah gitu ya, kita dimintai saksi. Disuruh menyaksikan bahwa mayat ini adalah jadi baik di situ dimaksudkan adalah tadi Pak ya, hanya sebatas kita menyaksikan lahiriah, asalkan orang itu matinya masih dalam Islam kita anggap baik, gitu ya. Asalkan orang itu matinya masih dalam keadaan beragama Islam berarti masih baik, karena bisa jadi nanti ada dia tetap masuk surga meskipun seandainya harus ke neraka dulu, tetapi ketika matinya dalam keadaan Islam tetap saja dia adalah masuk surga. Mungkin jadi penyaksian itu hanya sebatas itu Pak, bukan semata secara hukum, secara baku, bukan. Tentang peramal. Peramal itu sendiri pada dasarnya secara agama itu tidak sah ya. Tidak boleh. Di dalam ayat Al-Quran itu ada anggapan apa? Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Itu secara umumnya. Jadi manusia itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok, apa yang diperbuatnya besok hari itu tidak tahu. Adapun peramal itu adalah menggambarkan tanda-tanda hukum sunnatullah.
menggambarkan alamat. Kalau alamatnya seperti ini ya biasanya seperti ini. Kalau alamatnya seperti ini biasanya seperti ini. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau dia memastikan bisa menjadi kufur. Ada istilah bahasa apa Pak? Mendahului kekuasaan Allah, itu bisa menjadi satu kekuasaan. Tetapi hanya sebatas memprediksi istilahnya ya. Oke, baik. Dari sini dulu. Bagaimana cara menyampaikan kebenaran agar tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain? Berat ya? Pertanyaan. Iya, disampaikan sebijak mungkin ya. Cara menyampaikan kebenaran itu adalah disampaikan sebijak mungkin, istilahnya apa? Jangan ada unsur memojokkan ataupun ada unsur menggurui. Kalau ada unsur memojokkan orang itu sendiri, wah itu salah ini itu dan lain sebagainya, biasanya sulit untuk diterima. Begitu juga kalau ketika kita mengungkapkan sesuatu itu adalah nadanya kita menggurui mereka, itu juga biasanya tidak diterima, sulit untuk diterima. Ya. Jadi disampaikan sebijak mungkin bagaimana supaya kalimat yang kita ungkapkan itu bisa mudah diterima dan tidak menyinggung perasaan. Oke, baik. Selanjutnya baca sholawat ketika khatib sedang membaca khutbah diperbolehkan atau tidak? Baca sholawat ketika khatib sedang membaca khutbah diperbolehkan atau tidak? Jadi membaca sholawat berzikir ketika waktu khatib khutbah itu pada dasarnya tidak sampai dosa ataupun tidaknya. Cuma istilahnya kesunatan prioritas ketika khatib sedang khutbah lebih utama mendengarkan khutbah daripada kita berzikir sendiri. Sama dengan ketika waktu sholat ya. Ketika waktu kita sholat, ketika kita bisa mendengarkan suaranya imam, bacaan suratnya imam, maka tetap saja kesunatannya prioritas mendengarkan bacaan suratnya imam, bukan kita membaca sendiri. Sama dengan ketika khutbah demikian. Ketika kita masih bisa mendengarkan suaranya khatib, prioritas kesunatan di situ adalah mendengarkan isgha terhadap memperhatikan suaranya khatib. Meskipun seandainya orang itu berzikir dan membaca sholawat ya tidak sampai ke istilahnya dosa ataupun haram, tidak. Assalamualaikum Pak Yai, saya ingin bertanya, bolehkah setiap sujud dalam sholat kita berdoa di dalam hati? Boleh ya, boleh. Jadi kemudian ketika waktu sujud pun istilahnya adalah bacaan itu tidak baku tiga bacaan. Tiga bacaan itu sujud itu adalah admal kamal kalau dalam kaidah fikihnya. Dari batas minimal sempurna yang paling rendah itu dibaca 3 kali. Kalau seandainya dibaca 7 kali atau 9 kali, 11 kali sah-sah saja. Terlebih-lebih kalau sholat itu sendirian. Kalau sholat itu sendirian maka sebaiknya malah diperpanjang sholat itu sendiri. Tapi kalau jamaah ya standar saja. Kalau kita menjadi imam sholat jamaah, bacaan itu ya standar saja. Jangan terlalu teman-teman. Kita saja menggunakan masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya orang yang mengaku-ngaku sebagai habaib? Apa hukumnya orang-orang yang mengaku sebagai habaib? Wallahu alam. Cuma istilahnya secara lahiriah ya. Orang mengaku sebagai habaib adalah suatu meremehkan, bisa jadi adalah meremehkan dzurriyyah Nabi itu sendiri. Tapi wallahu alam, kami tidak tahu bakunya istilahnya. Kalau istilah kaitannya seperti itu Pak ya. Dari wallahu alam itu kami tahu. Ada ungkapan dalam tarekat paling tinggi itu bukan wiridan dan puasa, tapi meninggalkan maksiat. Apa maksudnya? Nah, itu wallahu alam juga Pak. Cuma saya ungkapan sekarang ini ulama-ulama sekarang ini ya. Jadi kaitannya dengan ini. Kadang-kadang orang itu adalah di dalam bahasa kitab Minahusaniyah, orang itu banyak melompat dalam thariqah. Itu justru sebenarnya adalah penghalang orang itu bisa sampai di hadapan Allah. Satu contoh gambaran tadi, thariqah yang baku itu adalah orang itu melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, ini ya thariqah yang paling baku ya.
Ketika orang itu bertorikoh memperbanyak sunat itu diwajibkan pada dirinya, tetapi yang haram dilakukannya, maka sebagai penghalang orang itu tidak akan bisa sampai di hadapan Allah. Nah, jadi mungkin dari torikoh yang paling baku itu sebenarnya adalah orang itu melakukan kewajiban yang sudah diwajibkan Allah terhadap dirinya. Orang itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah terhadap dirinya. Ketika orang sudah bisa dua ini, pasti orang itu selamat, pasti masuk surga. Tetapi kalau orang itu masuk torikoh, mewajibkan sesuatu yang disunatkan Allah, tetapi masih meninggalkan yang diwajibkan Allah, ataupun melakukan yang diharamkan Allah, orang ini masih berisiko masuk neraka, gitu ya. Kalau tidak diampuni Allah, karena meninggalkan wajib yang diwajibkan Allah itu dosa, melakukan yang haram itu dosa. Kalau orang itu tidak melakukan sunat tidak ada masalah. Gitu. Jadi mungkin penjelasan itu mungkin yang diungkapkan. Satu pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan. Silakan. Dua pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum. Saya tanya, di dalam kehidupan ini dan masjid utama ini ada orang yang tidak akan mengerti agama pasti dalam baca Al-Quran atau apa sudah tahu cara adab dalam sholat, tapi tetap menghindar, merasa ada mungkin yang pertama saya anggap pintar dalam sudut jamaah. Tapi dalam sholat itu ada cara, ada adab yang kita jalani, tapi dia tetap menghindar. Meninggal barisan, misalnya setelah sholat ada imam yang membaca dua tahun itu cara dalam sholat, tapi tetap dia dengan cara diri sendiri. Bagaimana Ustaz? Zikir ya. Zikir ya. Terima kasih. Jadi di dalam Islam ya. Islam itu adalah begitu banyak macamnya ya. Jadi kalau orang itu memang nanti istilahnya satu kelompok, mungkin bisa klop dan enak ya. Tetapi ketika orang itu dalam berbagai macam sudut pandangnya, ya kita hanya bisa menggambarkan istilahnya yang baku-baku saja. Yang penting yang baku itu sudah dilakukan, ya sudah biarin gitu ya. Tetapi kalau orang itu memang satu kelompok, mungkin bisa kita klop dalam melakukan suatu amaliyah, kesunatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang itu nanti sudut pandangnya beda, ya memang seperti itu, kita harus lapang dada istilahnya. Satu contoh misalkan sholat zikir setelah sholat. Dikit-dikit setelah sholat, kalau istilah nahdiyin atau istilah lain, mereka sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang disunatkan dan juga dasar-dasarnya hadis. Tetapi kalau ada orang yang tidak sependapat seperti itu, kita pun tidak bisa memaksakan diri. Kalau mereka maunya seperti itu, ya tidak masalah gitu Mbak ya. Jadi mungkin itulah kaitannya kita harus menyikapi suatu perbedaan, asalkan bukan masalah yang baku, sesuatu yang baku, maka ya kita berjalan sesuai dengan apa keyakinan kita. Kemudian seandainya mereka tidak mau, ya silahkan kita. Mungkin itu ya. Oke, satu lagi. Terima kasih. Tadi sudah menyinggung masalah sholat Jumat tadi. Jadi saya juga bertanya masalah sholat Jumat. Jadi begini Pak Kiai, ketika Pak Khotib sudah di atas mimbar, ini banyak terjadi di masyarakat ini. Kemudian kita terlambat tadi, baiknya bagaimana kira-kira Pak Kiai? Apakah duduk diam? Karena memang dua korban duduk sholat, duduk diam, atau ada yang
sunnah. Kita tidak tahu sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah Jumat. Nah, jadi sekarang tuh banyak terjadi di masyarakat begitu. Ada yang datang langsung duduk, ada yang datang sholat sunnah, padahal kan si khotib sudah di imam. Nah, jadi sekarang itu yang sebaiknya bagaimana kira-kira Pak ya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi fikih yang kami pahami atau yang kami pelajari adalah ketika kita sholat Jumat, pergi sholat Jumatan kemudian terlambat, khotib sudah berada di mimbar, kita tetap disunatkan untuk melakukan sholat sunat itu sendiri. Kita tetap disunatkan untuk melakukan sholat, tetapi lebih baik adalah dipercepat. Maksudnya adalah hanya yang baku-baku saja yang dilakukan. Tidak perlu membaca surat yang panjang-panjang, tidak. Tetapi adalah yang wajib-wajib, yang baku untuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini tidak serta-merta harus niat tahiyatul masjid. Ketika ada sholat sunat yang lain yang dilakukan, maka sholat sunat yang lain ini juga statusnya menjadi tahiyatul masjid. Suatu contoh tadi adalah misalkan kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tahiyat qobliyah Jumat, ya sudah langsung melakukan sholat qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat menjadi qobliyah Jumat juga menjadi tahiyatul masjid, gitu ya. Jadi menjadi qobliyah. Kemudian ulama-ulama yang menggunakan istilah qobliyah Jumat itu adalah dasar secara umum. Ada suatu ungkapan hadis Nabi adalah ma min sholatin illa qoblahu sholatun. Tidak ada sholat wajib terkecuali sebelumnya itu disunatkan sholat. Itulah dengan dasar itulah mereka berpendapat adanya qobliyah Jum'ah karena Jumat adalah sesuatu yang wajib. Tidak ada sholat wajib terkecuali sebelumnya itu pasti ada sholat qobliyahnya. Sama dengan maghrib ya, meskipun jarang ditradisikan, tetapi ya ada qobliyah maghrib gitu ya. Alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan kajian kita mengenai ucapan yang berkaitan dengan kekufuran atau yang menyebut tentang kekufuran. Untuk barokahnya acara kita malam hari ini kita minta tutup dengan doa Bapak Kiai Bapak Kiai Gambarsilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talabidana waj'al dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dharri wa tughyan. Allahumma hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal istiqamati wa taufiq siratal ikhlas wa taslim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arzuqna wa iyyahum at-taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.